Salam Merpati Lovers, selamat pagi. Pagi ini kita bikinkan video untuk teman kita ya, sesuai seperti awal menjawab pertanyaannya. Tetapi pertanyaan ini udah seminggu lebih deh kalau nggak salah. Kalau yang saya lihat harinya ya udah kelewat sih sebetulnya, cuma nggak apa-apa deh. Nanti saya balik lagi lihat komentar-komentar yang kelewat. Pertanyaannya gini, dia punya merpati 4 kali 5 kali terbangan itu udah menclok. Tetapi di sini saya nggak tahu ya yang dia punya ini merpati bahan ataupun merpati player. Yang penting kita fokus sama masalahnya aja. Karena di luar sana kan ada pasti yang memiliki masalah seperti ini. Ada yang ngalamin karena dia player, ada yang ngalamin dia karena bahan player. Jadi di sini kita sharing pengalaman, bukan bermaksud mengajari, saling sharing. Oke, nah semoga bermanfaat hasil sharing kita pagi ini. Selamat pagi, salam Merpati Lovers Indonesia. Semoga sehat selalu di luar sana dan lancarkan rezekinya amin tanpa terkecuali. Dan di kolom komentar saya udah lihat beberapa orang yang udah bantu jawab. Terima kasih banyak karena udah bantu jawab pertanyaan teman-teman kita di luar sana. Ini yang paling saya suka, saling sharing. Oke. Sesuai opening awal ya. Pertanyaannya, teman kita ini punya merpati entah player atau bahan player. 4 kali terbangan, 5 kali terbangan, udah menclok atau udah nangkrong. Bahasanya banyak macam ya di daerah sana ya. Setelah 6 kali terbangan, 7 kali terbangan udah nggak sanggup lagi. Kebiasaan menclok, ada yang kayak gitu. Gimana cara mengatasinya? Sebelum tahu cara mengatasinya harus tahu kesalahan apa yang kita perbuat. Yang pertama, ada kesalahan yang nggak pernah kita perbuat, tetapi si merpati tersebut menclok. Mungkin banyak yang bingung. Di sini yang saya kasih tahu itu karakter. Karakter gimana? Mungkin ada yang nggak percaya. Itu karakter negatif yang keluar dari si merpati tersebut karena dari genetik induknya. Entah itu genetik dari indukan keturunan jantan ataupun faktor genetik negatif dari indukan betina yang diturunkan ke anak keturunannya. Jangan nggak percaya. Kalau nggak percaya silahkan dites sendiri, kawinin sendiri merpati atau breeding sendiri merpati yang memiliki riwayat pernah menclok atau nangkrong. Silahkan di breeding. Pasti anaknya ada juga yang hasilnya negatif, pasti nangkrong atau menclok. Nah kita lupain aja dari situnya ya, nggak ada yang mau berjudi dalam hal ini, breeding merpati yang sering nangkrong atau sering menclok, nggak ada. Kembali ke fokus awal, sebagian merpati yang sering menclok, kelakuannya kayak gitu, 5 kali 4 kali terbangan udah nggak sanggup, itu beberapa masalah karena karakter negatif yang diturunkan dari induk, seperti yang kita pahamin awal ya. Yang kedua karena faktor kesalahan sistem latihan. Sistem latihan ini karena apa? Karena kurang komunikasinya antara joki lepas atau joki gabur sama joki geber di lapangan. Kurang komunikasi dalam hal seperti apa? Karena gini, sekiranya merpati itu sudah kecapean, yang benar-benar tahu merpati itu udah nggak sanggup lagi diterbangin, itu joki lepas atau joki gabur. Jadi seharusnya joki lepas atau joki gabur itu ngelaporin atau melaporkan masalah itu kepada si joki geber di lapangan. Bukannya diem aja, disuruh lepas lagi nurut aja, enggak gitu. Kalau jadi joki gabur yang bener enggak gitu. Kalau sekiranya merpati ini udah capek, laporin sama yang punya. Merpati ini udah nggak sanggup terbang, laporin sama yang punya. Oh merpati ini udah nggak sanggup terbang, jangan diterbangin lagi. Kalau mau diterbangin lagi, istirahatin dulu. Karena apa? Karena kalau udah menclok, udah nangkrong, itu pertama nyusahin joki lepas. Dan pasti joki lepas harus berusaha gimana caranya dapetin si merpati itu lagi. Atau gimana caranya merpati ini bisa balik lagi ke lapak. Itu. Yang kedua, kalau memang karena ini faktor kesalahan latihan ini, si merpati itu bakalan kebiasaan menclok untuk berikut-berikutnya.
Itulah kenapa teman kita ini setelah 4 kali terbangan, 5 kali terbangan, merpatinya masih terbang, terus terbangan ke 6 kali itu dia menclok atau nangkrong. Itu ada kesalahan faktor latihan juga. Jadi harus difahamin dua hal yang kita buka di awal omongan tadi. Faktor karakter yang harus benar-benar kita pahami. Yang kedua, faktor sistem latihan, kesalahannya di mana. Kalau memang faktor pertama kesalahannya karena karakter yang diturunkan dari si indukan genetika negatif, ingat kalimat saya, itu nggak bisa dibenahi sama sekali. Itu nggak bisa sama sekali. Kalau bagi saya 100% nggak bisa diatasi. Tetapi kalau memang kesalahannya si merpati ini terbangan ke 6 sering menclok, cuma kuat di 4 kali 5 kali terbangan, karena kesalahannya di sistem latihan, itu masih bisa dibenahi. Dengan cara apa? Dengan cara kita pindah ke lapak yang baru kita latih pelan-pelan. Tapi ingat ya, dalam hal ini, di luar dari kesalahan genetik, merpati menclok itu nggak peduli dia bahan player ataupun player. Suatu saat dia bisa menclok kalau kita nggak terlalu memperhatikan pelatihannya. Saya terlalu banyak omong di sini, terlalu saya tekankan karena saya udah sering ngalamin. Semoga teman-teman di luar sana nggak bakal ngalamin lagi. Jadi kalau memang ada yang mengalami merpatinya menclok bukan karena karakter, tapi karena kesalahan latihan, pindahkan ke lapak yang baru. Pindah ke lapak yang baru, dilatih pelan-pelan aja. Jangan terlalu nafsu ngelatihnya. Itu yang benar-benar harus difahami. Dan koordinasi komunikasi antara joki geber dan joki lepas atau joki gabur itu harus diperhatikan. Biar apa? Biar nggak melakukan kesalahan yang sama lagi. Itu yang harus teman-teman perhatikan ya. Sekiranya merpati ini udah mulai capek, jangan tunggu capek. Sudah mulai capek atau kelelahan, istirahatin 15 menit, 20 menit, baru nanti diterbangin ulang lagi. Begitu sistem atau caranya. Oh bang, kalau jamu biar merpati nggak menclok, nggak ada. Jamu itu untuk penunjang stamina aja. Oh bang, suplemen biar merpati nggak menclok, nggak ada. Yang namanya jamu, suplemen itu untuk penunjang stamina, ketahanan fisik si merpati saat terbang itu. Biar nggak terlalu capek atau biar tenaganya bertambah sedikit gitu. Itu gunanya jamu, suplemen, perawatan makanan segala macam itu. Bukannya ada suplemen, oh biar merpatinya nggak menclok nih pakai ini, oh jamu ini nih biar merpati nggak menclok. Nggak ada. Kalau saya bilang nggak ada ke situ. Yang benar itu pahamin dulu ini memang karakter atau enggak, atau memang kesalahan genetik dari induk, atau memang ini kesalahan sistem latihan. Ingat ya yang saya bilang, kalau memang karakter negatif, genetik, itu bawaan, itu nggak bisa dibenerin. Tapi kalau kesalahan saat sistem latihan itu masih bisa dibenerin. Dengan cara pindah ke lapak baru, ngelatihnya harus fokus dan pelan-pelan, nggak perlu buru-buru. Tapi tetap dipakai jamu atau suplemen untuk penunjang staminanya. Saya rasa cukup. Kalau memang kurang jelas silahkan di kolom komentar. Untuk yang sudah paham silahkan bantu jawab. Saya rasa cukup ya pagi ini ya. Terima kasih banyak. Salam merpati lokal Indonesia.